Salam, jumpa kembali di channel saya, Hidup Bijak di Akhir Zaman. Pada saat ini ya, kita akan berbicara mengenai tanda 66, saudara. Yang saya ambil sebagai landasan pembicaraan kita, pembahasan kita pada saat ini dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya langsung saja ya saudara. Dan ia menyebabkan ya antikris ini sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat, ya, hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Oke, saudara. Berbicara mengenai akhir zaman, maka kita tahu bersama pada akhir zaman akan sebelum kedatangan Tuhan akan datang masa antikris selama 7 tahun. 7 tahun ini dibagi dua saudara, 3,5 tahun masa permulaan masa antikris atau permulaan penderitaan yang disebut Alkitab, dan 3,5 tahun berikutnya dari 7 tahun ini ya, bagian kedua atau bagian terakhir dari 7 tahun itu ya, selama 3,5 tahun itu ada masa kesusahan besar. Nah, kita akan melihat di dalam 7 tahun ini apa yang terjadi ya. Di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan pada masa itu ia ya antikris ini akan menyebabkan sehingga ya semua orang ya, semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tanda ini digunakan sebagai apa? Dikatakan ayat 17. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini ada ada petunjuk yang dapat kita lihat. Kira-kira apakah kita sudah mulai diarahkan masuk ke dalam masa antikris ini, atau 7 tahun dari masa antikris ini. Yang pertama kita harus lihat bahwa pada masa itu kita harus diberi tanda ya, pada semua orang. Nah saudara, tanda ini dikatakan pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kira-kira saudara, saya ingin mengungkapkan bahwa untuk bisa ini menjadi pemikiran kita, bagaimana bisa semua orang diberikan tanda ya? Bagaimana semua orang bisa diberikan tanda? Saya percaya kalau mau memberi tanda pada semua orang, maka ada satu yang harus dilakukan, yaitu pemaksaan. Saudara, ketika kita mau melakukan sesuatu, pada umumnya kalau untuk masyarakat dalam skup yang luas, saudara, maka tidak mungkin semua mau melakukannya. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak bisa menerima. Ya. Tetapi kalau skupnya atau ruang lingkupnya adalah seluruh dunia dan semua orang harus diberi tanda, pasti ini juga menyangkut pemaksaan. Pasti ini harus dilakukan dengan metode pemaksaan. Nah saudara, mungkin saat ini saudara sudah mulai melihat hal-hal yang menyangkut pemaksaan ini, saudara. Kita bisa lihat bersama di dunia ini yang hubungannya menyangkut pemaksaan. Saudara, kita harus jujur bahwa
bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri, saudara, pemaksaan ini lebih terasa daripada di Indonesia. Ya, pemaksaan yang terjadi ini melanda seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, tetapi di luar negeri. Bahkan saya kalau melihat channel-channel YouTube ya, luar negeri, ya, pemaksaan ini lebih dilakukan dengan lebih keras lagi di beberapa negara. Bisa saya sebutkan di antaranya adalah Kanada, ya, Australia, Austria, ya, Jerman, bahkan kalau tidak salah mulai bulan Januari ini, ya, itu di Amerika pun, saudara, itu sudah mulai dilakukan pemaksaan, ya, yang mereka sebut dengan mandatory. Ya. Jadi saudara bisa lihat sendiri di channel-channel luar negeri, mandatory. Ya, mandatory ini ya, saudara, mandatory ini, enjus itu, atau apa ya? Saya pakai kalimatnya ya. Micin atau jus. Nah, saudara, memang tanda itu ada yang bilang itu harus pada tangan kanan ya, dan harus pada dahinya. Nanti saya akan sampai di situ, saudara. Nanti saya akan sampai di situ. Tetapi yang kita lihat dulu, ada hal yang sama di sini, yaitu pemaksaan. Dan ini, saudara, terjadi dalam ruang lingkup yang besar, saudara. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Selama dunia ini ada, belum pernah terjadi suatu upaya pemaksaan, ya, baik halus maupun agak kasar ya, terhadap seluruh dunia. Banyak orang yang mungkin akan memberi sanggahan, ya. Silakan memberi sanggahan di komentar saya, silakan. Tetapi bagi saya ini ada hubungannya dengan masa antikris ini. Yang kedua, tanda ini, saudara, ya, ini clue-nya. Kalau kita sudah mulai masuk di masa kesusahan besar, ya. Sudah paling tidak sudah mendekat, ya. Mungkin kalau masuk belum, tapi paling tidak sudah mendekat. Bahwa tanda ini digunakan untuk membeli atau menjual. Ya, membeli atau menjual. Ya, tanpa tanda ini seorang tidak bisa membeli atau menjual. Nah, saudara, penerapan tanda ini sudah mulai dilakukan dalam hubungannya dengan jual beli. Ya, tidak bisa masuk sini, tidak bisa ke situ, tidak bisa menerima hal-hal yang seharusnya bisa kita terima, tetapi tanpa tanda itu kita tidak bisa terima. Ya. Saudara, kalau bahkan mau melakukan perjalanan, saudara harus diwajibkan, saudara. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, sebenarnya ini perampasan terhadap hak-hak manusia, hak asasi manusia. Dengan melakukan pemaksaan yang seharusnya tidak harus ada, saudara. Tidak harus ada. Nah, oke, saudara, paling tidak ada dua tanda ini, saudara, yang menjadi petunjuk kita bahwa apa yang dilakukan sekarang, baik pemaksaan yang menjadi prasyarat untuk membeli ataupun menjual, maka kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa kita sedang menuju kepada masa itu, saudara. Oleh karena itu, saya menganjurkan kita semua untuk mempunyai hikmat. Ya, ayat 18 dikatakan, yang penting pada akhir zaman, ya, pada waktu penandaan itu, adalah hikmat, adalah kebijaksanaan, kemampuan kita untuk berpikir kritis, saudara. Ya. Tidak hanya terima, ya, tanpa mempertanyakan. Ya. Orang yang bijaksana, dia
mampu menimbang banyak hal, ya, mempertimbangkan segala sesuatu. Tapi orang yang tidak bijaksana, dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Oleh karena itu, baiklah apa yang saya katakan pada saat ini menjadi pertimbangan, ya, bagi kita semua, orang-orang yang mendengarkan dan melihat di channel ini, bisa menjadi bahan pertimbangan saudara dan saya. Apakah kita sudah masuk atau belum? Apakah kita mau menerima tanda itu atau tidak? Ya. Puji Tuhan, kita akan membahas beberapa bagian selanjutnya di sesi-sesi berikutnya. Kiranya damai Kristus tetap tinggal diam di antara kita semua. Amin.